Pertama Indonesia, Soekarno menjadi contoh pemimpin tak hanya kala ia menjabat sebagai presiden. Soekarno bahkan telah menjadi pemimpin saat bangsa ini masih berjuang menuju kemerdekaan. Bagaimana revolusi yang Gayanya yang flamboyan namun tegas dalam berpidato menjadi ciri khas presiden pertama Indonesia ini. Bersama Hatta, Soekarno muncul sebagai Bapak Proklamator Indonesia, menancapkan nama Republik Indonesia untuk pertama kalinya di mata dunia. Namun sayang, saat kekuasaannya telah bergulir lebih dari 2 dekade, rakyat mulai meragu. 22 tahun setelah pencapaian kemerdekaan, Soekarno menandatangani surat penyerahan jabatan karena desakan rakyat akibat peristiwa di akhir September 1965. Soekarno lengser, muncullah Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. The Smiling General, demikian ia kerap ditahbiskan. Tak lagi bergaya meledak-ledak seperti masa Orde Lama, Soeharto memilih konsentrasi pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Bagi sebagian orang, disinilah mulainya era otoritarian meski berkedok demokrasi. Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Indonesia menjadi salah satu prestasi era ini. Namun lagi-lagi tak ada yang abadi. 32 tahun tak tergoyahkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, akhirnya Soeharto pun lengser. Mei 1998 menjadi sejarah bagaimana amarah rakyat yang lama dipendam akhirnya meluap. Merasa tertekan, tak mendapat hak sebagai warga negara dan mendengus korupsi terah cendana, masyarakat tak sanggup lagi berdiam. Demonstrasi besar terjadi. Mahasiswa menduduki gedung pemerintahan memaksa Soeharto mengundurkan diri. Kini Indonesia lagi-lagi berada di bawah kepemimpinan seorang jenderal. Menjabat sebagai presiden sejak 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung. Namun belakangan muncul rasa ketidakpercayaan sebagai dampak ketidakpuasan rakyat akan pemimpinnya. Isu kudeta bahkan sempat bergulir yang ditanggapi dengan kesiagaan aparat keamanan. Ada beberapa tipologi kepemimpinan yang pernah ditulis oleh Max Weber, misalkan soal tipologi kepemimpinan harismatik, ya, kemudian juga tipe kepemimpinan yang tradisional, kemudian ada yang juga kepemimpinan yang otoritasnya itu rasional, artinya dipilih, ya. Dan yang sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, kan kita baru mengalami pemilihan presiden secara langsung, ya Pak SBY itu hasilnya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya harus benar-benar disematkan pada setiap pemimpin bangsa. Belajar dari kesalahan pemimpin terdahulu, bertujuan utama mengabdi kepada rakyat menjadi satu-satunya cara mendapat kepercayaan dan menjadi seorang yang benar-benar memimpin dan tak hanya berkuasa.